kurir bunga yang selalu datang. Keesokan hari, Claudia sudah bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Hari ini Claudia bisa kembali ke kantor setelah sempat beristirahat di rumah. Gadis itu memang sudah tak sabar mendatangi kantor untuk kembali beraktivitas seperti biasa. Terus berada di rumah begitu membuatnya merasa kejenuhan. Ya, istirahat setelah kembali dari Seoul adalah ide Christian. Gadis itu sempat menolak, tapi sayangnya Christian tak memberikan izin padanya. Mau tak mau, Claudia harus menuruti perkataan Christian. Dia tak bisa membantah karena dia sudah mengenal sifat Christian Hastings. Morning sayang, Grania tersenyum hangat melihat Claudia begitu cantik. Morning sweetheart, sambung Benny sambil mengecup kening Claudia. Kau selalu cantik, lanjutnya memuji. Pagi itu Claudia memakai dress berwarna kuning cerah yang membuatnya tampil segar dan sangat cantik. Meskipun bukan dress seksi, tetapi tetap gadis itu tampil sangat indah dan menawan. Hai, morning ayah, ibu. Claudia tersenyum hangat pada kedua orang tuanya itu. Sayang, ayo sarapan dulu sebelum berangkat kerja, ujar Grania hangat seraya membelai pipi Claudia. Bu, aku minum susu saja, nanti aku akan makan di kantor. Claudia mengambil susu coklat yang ada di atas meja dan meminumnya perlahan. Apa hari ini kau akan sangat sibuk? Tanya Benny pada putri bungsunya. Iya ya, aku masih harus mengurus banyak hal. Proyek yang aku tangani ini besar, aku tidak mau main-main. Jawab Claudia lembut dan meletakkan gelas yang sudah kosong itu ke atas meja. Tak selang lama, Christian dan Ella masuk ke dalam ruang makan. Pagi sayang, Grania memberikan senyuman pada Christian dan Ella. Pagi, sambung Benny. Pagi ya, Bu. Ella memberikan kecupan di pipi kedua orang tuanya, sedangkan Christian memberikan senyuman samar sebagai balasan dari sapaan kedua mertuanya itu. Christian, apa jadwalmu hari ini? Kau akan sangat sibuk? Tanya Benny saya menatap sang menantu. Ya, hari ini banyak yang harus aku urus. Christian menatap Claudia yang berdiri di hadapannya, namun tak mau melihatnya. Claudia, kau berangkatlah denganku. Tidak usah menyetir sendiri. Mata Claudia melebar terkejut mendengar apa yang dikatakan Christian. Tidak usah, aku berangkat sendiri saja. Jawabnya menolak permintaan Christian buru-buru bercampur rasa panik. Claudia, berangkatlah bersama dengan Christian. Kau baru saja kembali dari Seoul. Pasti kau masih lelah, kau harus menyetir sendiri. Sambung Ella membujuk adiknya. Dia tak ingin kalau adiknya sakit. Itu kenapa dia menyarankan Claudia untuk berangkat bersama dengan suaminya. Kak, tapi Claudia, apa yang dikatakan kakakmu benar. Lebih baik kau berangkat bersama Christian. Sambung Grania yang menyetujui perkataan Christian. Claudia menghela nafas dalam. Jika sudah seperti ini, dirinya berada di posisi tersudut yang mana tak bisa menolak sama sekali. Baiklah, kita berangkat sekarang. Balas Christian dingin dan datar. Claudia mengangguk merespon ucapan Christian. Detik selanjutnya dia berpamitan berangkat bekerja pada kedua orang tuanya dan juga kakaknya. Pun tentu dia memberikan kecupan dan pelukan pada kedua orang tuanya. Kenapa kau mengajakku berangkat bersama, Christian? Claudia berseru dengan nada kesal pada Christian yang tengah mengemudikan mobil. Claudia tidak habis pikir dengan cara berpikir Christian. Yang gadis itu inginkan adalah dia harus menjaga batasan agar tidak ada yang curiga akan hubungannya dengan Christian. Akan tetapi kalau terus-menerus seperti ini, maka bisa jadi banyak yang akan mencurigai mereka. Aku mencemaskanmu, jawab Christian dingin dan datar. Claudia menjamkan mata singkat. Kau bisa membuat keluargaku curiga kalau mereka tidak akan curiga. Ini bukan pertama kali kita berangkat ke kantor bersama. Lagi pula, cepat atau lambat mereka semua pasti akan tahu tentang kita. Tunggulah, aku sedang mencari waktu yang tepat untuk berbicara dengan Ella dan kedua orang tuamu, ujar Christian tegas. Christian paling tidak suka jika Claudia terus-menerus mengatakan hal demikian, padahal dia telah merancang untuk mencari waktu paling tepat berbicara pada keluarga dari Claudia. Tapi malah gadis itu selalu ingin menyembunyikan hubungan mereka. Raut wajah Claudia berubah mendengar ucapan Christian. Christian, kok tidak bisa seperti itu? Kita jangan terus-menerus menghindari atas apa yang telah kita lakukan bersama. Semakin kau menghindar, maka semakin banyak orang yang terluka. Tunjukkan jika kau bukan pengecut, ucap Christian tegas dan penuh penekanan. Claudia terdiam mendengar apa yang Christian katakan. Sepasang iris mata Amber begitu amat lemah. Peringatan Christian yang memintanya untuk jangan menjadi pengecut, perkataan itu berhasil membuat hatinya seakan tertampar. Claudia tak bisa menjawab apapun, karena berlari menghindar pun dirinya tidaklah bisa. Dia tak bisa menampik bahwa dirinya telah jatuh sedalam-dalamnya pada pesona sang kakak ipar. Cinta yang tak seharusnya terjadi, tapi tak dipungkiri bahwa dirinya begitu menginginkan Christian. Egois dan jahat mungkin tak akan cukup menggambarkan dirinya sekarang.
Tak lama kemudian mobil yang dilajukan Christian masuk ke lobi perusahaan. Claudia lebih dulu turun dari mobil disusul dengan Christian yang juga turun dari mobil. Mereka sama-sama masuk ke dalam lobi perusahaan. Namun langkah kaki Claudia dan Christian terhenti dikala melihat Gilbert berada di lobi perusahaan. Tampak wajah Claudia sedikit terkejut melihat kedatangan Gilbert. Gus itu semakin tak mengira kalau Gilbert akan menemuinya. Sial, posisinya sekarang dirinya tengah bersama Christian. Ini sama saja mencari masalah. Gilbert menghampiri Claudia sambil membawakan rangkaian bunga mawar. Gilbert, kau di sini? Claudia tersenyum menatap Gilbert. Christian bergeming, tak bergerak sedikit pun dikala Gilbert mendekat ke arah Claudia. Sorot mata pria itu dingin dan tajam. Sebelah tangan Christian sudah mengepal kuat menahan diri untuk tak melayangkan pukulan pada Gilbert. Claudia, aku sudah mendengar kau sudah kembali dari Seoul. Jadi aku memutuskan untuk kesini. Gilbert memberikan rangkaian bunga di tangannya untuk Claudia. Terima kasih Gilbert. Claudia menerima bunga itu. Oh iya, maaf selama di Seoul aku sulit menjawab teleponmu. Di sana banyak sekali pekerjaan yang harus aku selesaikan. Lanjut dia pelan lembut. Gilbert mengangguk paham. Aku mengerti. Kau pasti lelah. Pria itu membelai rambut Claudia, namun dengan sigap Christian menepis tangan Gilbert untuk tak menyentuh kepala Claudia. Claudia terkejut akan tindakan Christian, pun tatapan Gilbert teralih pada Christian. Sudah waktunya Claudia bekerja. Pulanglah, ucap Christian mengusir Gilbert dengan sorot mata begitu tajam. Gilbert sedikit kesal. Ini masih pagi, belum waktunya untuk mulai bekerja. Aku adalah pemilik perusahaan ini. Aku yang menentukan karyawanku kapan mulai bekerja, tukas Christian menekankan. Claudia panik ketika Christian dan Gilbert mulai berdebat. Dia tak bisa membela Gilbert karena nanti bisa-bisa Christian marah padanya. Lalu dia pun tak bisa menenangkan Christian karena dia khawatir Gilbert mencurigai hubungannya dengan Christian. Gilbert, pagi ini aku memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan. Nanti aku akan menghubungimu. Claudia berusaha menenangkan Gilbert dari kemarahan. Gilbert meredam rasa kesalnya. Oke, aku akan pulang. Jaga dirimu, Claudia. Claudia mengangguk merespon ucapan Gilbert. Detik selanjutnya, Gilbert melangkah pergi tanpa sama sekali berpamitan pada Christian. Claudia menatap Christian. Christian, kau sudah keterlaluan. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Aku tidak suka milikku disentuh pria lain. Katakan pada temanmu yang menjadi kurir bunga itu. Kau sekarang sudah memiliki kasih. Jika dia masih mengganggumu, aku tidak segan-segan menghajarnya. Tukas Christian penuh penekanan dan tersirat mengancam. Kemudian pria itu melangkah meninggalkan Claudia yang masih bergeming di tempatnya. Claudia membisu 1000 bahasa. Sepasang iris mata ambernya menatap dalam Christian yang melangkah pergi. Hatinya tersentuh dan terasa bergetar mendengar ucapan Christian. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.